Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jika sudah, sekarang kalian buka buku akhlaknya. Ada di halaman 9. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, kalian perhatikan dan boleh catat apa yang penting-pentingnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menjauhi perilaku mengganggu orang lain. Kalian perhatikan ya apa yang Yanda jelaskan berikut. Kita sebagai manusia pastinya hidup membutuhkan orang lain. Karena kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Pastinya kita berteman harus saling menyayangi dan menghormati. Nah, di sini Yanda akan memberikan salah satu contohnya. Di sini ada 2 orang anak, pria dan wanita, atau anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki bernama Hikam dan anak perempuannya bernama Alia. Mereka berdua berteman baik. Hari itu mereka sedang menulis, sedang menggambar ya. Lalu tiba-tiba diganggu oleh Rian. Nah, Rian ini mengganggu mereka yang sedang belajar. Lalu pensil Alia diambil oleh Rian. Rian juga ingin menulis seperti mereka. Nah, sehingga Alia tidak bisa lagi untuk menulis karena pensilnya diambil oleh Rian. Nah, perbuatan Rian ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak, karena itu namanya mengganggu orang lain. Karena Islam mengajarkan agar kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita berteman bukan saja di sekolah atau di madrasah, tetapi di rumah juga. Nah, Yanda akan bertanya, apa saja kegiatan yang dapat mengganggu orang lain? Apakah kalian tahu? Nah, di sini Yanda akan memberikan beberapa contoh kegiatan yang dapat mengganggu orang lain. Kalian harus perhatikan ya. Nah, di contoh yang pertama, apakah kalian lihat ada gambar apa itu? Ya benar, itu ada gambar anak sedang menonton televisi. Apa sih kegiatan yang dapat mengganggu orang lain melalui gambar ini? Ya benar, ketika kalian sedang menonton televisi, sebaiknya volume suara televisinya jangan keras-keras atau jangan besar-besar. Ya, takutnya nanti terganggu. Kalian harus bisa memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Takutnya mungkin ada tamu sedang berbicara dengan orang tua kalian. Nah, kaliannya jangan setel volume TV keras-keras ya. Harus yang kecil aja. Yang kedua ada menyetel radio. Mungkin kalian sekarang sudah tidak pernah yang namanya menyetel radio, atau mungkin ada beberapa yang masih menyetel radio. Nah, di sini radio dan TV juga tidak boleh keras-keras ya. Kalau misalnya ada orang lagi ngobrol, itu gak boleh keras-keras, atau nanti tetangga kita terganggu karena suara TV atau radionya terlalu
keras. Dan contoh selanjutnya adalah ini adalah jika kalian sedang nyetel MP3 atau musik melalui handphone. Kalian pasang musik yang keras. Nah, itu juga tidak boleh karena dapat mengganggu orang. Misalnya lagi siang hari kalian nyetel musik keras-keras. Nah, itu akan dapat mengganggu orang atau tetangga yang sedang beristirahat siang hari. Ya, jadi kalian harus ingat waktunya kapan harus nyetel musik dan volumenya jangan keras-keras. Dan gambar selanjutnya adalah jangan membuat kegaduhan saat tetangga kita sedang istirahat. Jangan teriak-teriak, jangan misalnya kalian mengobrol dengan teman tertawanya terbahak-bahak, itu tidak boleh karena dapat mengganggu tetangga kita yang sedang istirahat. Ya, itu tidak boleh. Dan yang selanjutnya, jangan berbicara keras-keras saat teman kita sedang belajar. Nah, kalian kalau misalnya ada teman kalian sedang belajar, kalian bicaranya jangan keras-keras, apalagi di dalam kelas. Itu tidak boleh. Dan di sini ada contoh di dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu ada peraturan khusus, yaitu tidak boleh mengobrol di dalam perpustakaan. Nah, di sini kalian harus mematuhi peraturan perpustakaan tersebut. Kalau sedang berada di perpustakaan, kalian tidak boleh mengobrol, hanya membaca dan belajar di perpustakaan. Dan yang terakhir di sini Anda kasih contoh, jangan mengganggu teman atau orang lain yang sedang beribadah. Nah, Anda sering lihat nih ketika kalian sholat berjamaah atau sholat Jumat di masjid kalian. Kalian pasti pernah mengganggu teman yang sedang beribadah. Diketawa-ketawain, diledek-ledekin, digelitik-gelitikin. Ya, itu tidak boleh. Itu nanti kaliannya dosa. Ya, itu artinya kalian mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, kalau misalnya udah waktunya beribadah, ya udah kalian harus khusyuk. Kalian harus beribadah karena beribadah itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh bercanda, jangan mengganggu orang lain. Ingat ya, mulai sekarang jangan mengganggu orang lain. Kita harus menjauhi perilaku mengganggu orang lain, karena mengganggu orang lain adalah perilaku tidak baik. Dengan menjauhi perilaku seperti itu, kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang baik. Jadi, mulai sekarang kalian tidak boleh mengganggu orang lain. Mengerti? Nanti Anda akan pantau dari sini. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan ada tugas untuk kalian. Kerjakan halaman 10, nomor 1 dan nomor 2. Contohnya boleh berbeda dari buku atau berbeda dari Yanda. Boleh ya, bermacam-macam. Kan ada macam-macam yang mengganggu orang lain. Boleh kalian sebutkan ya, apapun itu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Yanda. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat jelas dipahami oleh kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.